Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Risa dalam pembelajaran sejarah peminatan di kelas 12 IPS 1 dan 2. Berikut materi-materi yang akan dibahas. Oke, materi yang akan mau dibahas yaitu tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah melakukan proklamasi, tentu ada respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin di antara kalian muncul pertanyaan tentang respon internasional terhadap proklamasi Indonesia seperti apa? Internasional dahulu terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada respon pun bermunculan. Ada positif, ada negatif. Respon positif terhadap dunia itu untuk menjadi negara Indonesia tidak hanya sekedar sudah melakukan proklamasi, namun perlu pengakuan lain dari berbagai negara mengakui kedaulatan Indonesia. Untuk mewujudkan maka pemerintah Indonesia mulai meminta dukungan dari beberapa negara untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir merupakan salah satu bagian sekutu yang mengaku kemerdekaan Indonesia, dan mereka menggalang dukungan dengan Liga Arab untuk menerima kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir secara de facto mengakui kedaulatan Indonesia. Mesir juga meyakini Irak, kerajaan Arab, dan Suriah untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Juli 1947, Mesir secara de jure mengaku kedaulatan Indonesia, dan Indonesia membuka kedutaan besar di Kairo. Namun Al-Ikhwan Al-Muslimin, yaitu organisasi yang diketuai oleh Sheikh Hassan Al-Banna, secara terus-menerus memberikan dukungannya terhadap Indonesia. Beliau mendukung dan memberikan kesempatan untuk beropini lewat pemberitaan media kepada mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran lokal miliknya. Selain itu juga melalui takbir akbar dan demonstrasi. Selain itu, negara Liga Arab juga memiliki peran penting dalam pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 18 November 1946, dan Liga Arab mengajak negara-negara Liga Arab untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun mereka memberikan dukungan kepada Indonesia karena beberapa alasan, yaitu alasan keagamaan, kekerabatan, dan kekeluargaan. Lalu ada pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India. India juga mengalami nasib yang sama dengan Indonesia, yaitu sama-sama dijajah oleh bangsa asing. Karena kesamaan tersebut, maka terjalin rasa yang sama, sependeritaan dan senasib. Terjadilah barter. Indonesia mengirimkan bantuan beras kepada India. Saat terjadi peristiwa kelaparan, kemudian India memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia untuk membalas bantuan Indonesia yang pernah diberikan. Hal itu bertujuan untuk menembus blokade Belanda terhadap Indonesia. Terjadi agresi militer 2. Tanggal 19 Desember 1948, Indialah yang menjadi negara yang mengecam aksi serangan Belanda tersebut, dan kemudian mengadakan konferensi Asia di New Delhi atas usulan polisi militer India, yaitu P.J. Nehru, dan P.M. Bima, yaitu untuk mengecam Belanda dan mengadakan konferensi Asia. Lalu ada pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Australia. Australia memberikan dukungan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini karena hubungan yang sudah terjalin semenjak Indonesia dijajah oleh Jepang.
Selain alasan hal lain, Australia mendukung Indonesia, yaitu sama-sama ingin menyingkirkan Jepang, sehingga Indonesia mendapat kedaulatan dari Australia. Lalu ada respon negatif terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain mendapat dukungan positif dari berbagai negara, penolakan Belanda. Belanda merupakan negara yang menolak kemerdekaan Indonesia dan ingin merebut kembali Indonesia. Peristiwa perebutan kembali ini terjadi pada agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 pada tahun 1948. Berkali-kali melakukan perundingan, mulai dari perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Royem, dan konferensi Meja Bundar. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada konferensi Meja Bundar. Hasil konferensi Meja Bundar yaitu membagi wilayah Indonesia dalam bentuk federasi RIS, Republik Indonesia Serikat. Lalu ada peran PBB. PBB menjadi pihak yang netral dan menjadi pihak yang menengahi penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Pada akhirnya, militer pertama PBB mengusulkan untuk membuat KTN, Komisi 3 Negara. Jadi setiap negara mengusulkan satu negara yang menjadi perwakilan dan ada satu negara yang menjadi pihak netral. Indonesia memilih Australia sebagai negara perwakilan dan memilih Richard Kirby. Belanda memilih Belgia dengan Paul van Zeeland sebagai negara perwakilan. Dan negara yang menjadi pihak netral yaitu Amerika Serikat dan perwakilan Frank Graham. Perundingan KTN ini berhasil dilaksanakan dan mengantarkan kedua negara untuk melakukan perundingan Renville. PBB juga dalam pembentukan badan perdamaian yaitu UNC, United National Commission for Indonesia. Tugas UNC yaitu membantu memperlancar bentuk perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mengutus LM Parah sebagai wakil tetap RI yang memperjuangkan pengakuan dunia internasional dan pada akhirnya berhasil mengantarkan Indonesia menjadi anggota PBB. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang paham, bisa tanyakan ke saya melalui WA. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.